Om Swastiastu, perkenalkan saya Imade Soni Artawan. Saya bertugas di SD Negeri 3 Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kaitan antara materi yang pertama adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan keempat adalah budaya positif. Kaitan antara filosofi pendidikan dan budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan zaman. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar. Yang berikutnya, kaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan materi budaya positif. Pada modul 1.2 juga memiliki keterkaitan materi dengan budaya positif, di mana seorang guru penggerak mendapat menjalankan peranannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adanya nilai dan peran guru penggerak sejatinya dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, menggali potensi murid yang memiliki latar belakang yang berbeda. Adapun nilai dari guru penggerak itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Selanjutnya, modul 1.3 visi guru penggerak kaitannya dengan budaya positif. Visi guru penggerak adalah perubahan yang positif. Membangun budaya positif di sekolah diperlukan sebuah kolaborasi positif di sekolah. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, hal ini kaitan erat dengan penumbuhan budaya positif di sekolah. Budaya sekolah adalah kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Dalam hal ini diperlukan pendekatan manajemen perubahan yang berbasis kekuatan yang disebut inquiry apresiatif atau EI dengan penerapan tersusun dalam tahapan Bagja. Untuk mewujudkan budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, modul 1.4 budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, peran guru penggerak di kelas dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas bersama murid dalam mencapai visi dan tujuan bersama. Memberi kesadaran kepada murid untuk menanamkan motivasi atas kesadaran sendiri atau motivasi intrinsik. Guru menerapkan segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi yang mengajarkan murid mencari solusi dan bertanggung jawab atas masalahnya. Untuk itu, seorang guru perlu memilih posisi manajer dalam mengontrol perilaku anak sehingga murid tidak merasa malu dan merasa dihakimi. Nah, saya akan lanjutkan tentang refleksi dari pernyataan, pemahaman terhadap keseluruhan materi pada modul budaya positif.
Adapun pertanyaannya adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apakah ada hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, saya akan lanjutkan dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Sedangkan nilai kebajikan dan keyakinan kelas, hal ini sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai dan prinsip mulia yang diyakini oleh seorang guru. Berikutnya tentang posisi kontrol. Adapun posisi kontrol antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan kebutuhan dasar antara lain ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan yang terakhir, segitiga restitusi, adapun tahapan atau bagian-bagiannya yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya mendapat pencerahan bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah harus terjadi kolaborasi antara seluruh warga sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Dalam menyelesaikan masalah yang sering terjadi di sekolah, posisi kontrol yang saya pilih masih belum tepat, sehingga budaya positif selama ini tidak terbangun dengan baik. Seharusnya, sebagai seorang guru, harus bisa memposisikan diri sebagai kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Pertanyaan selanjutnya adalah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami saat menerapkan konsep dalam modul ini adalah saat menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam membentuk budaya positif di kelas. Pada praktik yang terjadi di lapangan, terkadang posisi sebagai penghukum lebih efektif dalam mendisiplinkan siswa. Namun, setelah saya refleksikan kembali, cara ini tidak dapat berjalan dalam waktu yang lama karena motivasi yang didapatkan siswa berasal dari luar atau ekstrinsik. Oleh sebab itu, saya berusaha menerapkan segitiga restitusi dalam membentuk budaya positif di kelas. Dengan motivasi yang muncul dalam diri siswa, besar harapan akan terbentuk budaya positif dan menjadi sebuah prinsip di dalam diri siswa. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang dan bersemangat untuk melakukan kontrol guru sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah dan upaya untuk membentuk budaya positif. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan sekolah saya adalah penerapan nilai-nilai kebajikan, budaya positif, dan keyakinan kelas yang dibangun bersama melalui kolaborasi dengan siswa dan guru. Nah, yang perlu diperbaiki adalah pengambilan posisi kontrol guru dalam menyelesaikan permasalahan. Selama ini, saya masih sebagai kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah. Hal inilah yang harus saya perbaiki agar posisi kontrol berubah menjadi kontrol manajer.
Nah, pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Nah, setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda sekarang? Apa ada perbedaannya? Ya, sebelum mempelajari modul ini, dalam menyelesaikan masalah dan mendisiplinkan siswa, saya sering menggunakan kontrol penghukum dan pemantau. Perasaan saya setelah melakukan hal tersebut merasa sudah benar dengan apa yang saya lakukan tanpa merefleksikan hasilnya dalam jangka waktu yang panjang. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya baru memahami bahwa ada 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah dan membangun budaya positif di sekolah. Posisi kontrol yang akan saya pakai adalah sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Setelah melakukan kontrol manajer dan segitiga restitusi, saya merasa lebih tenang dan bangga karena siswa dapat memahami kesalahannya dan mencoba mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian, motivasi yang muncul berasal dari dalam diri siswa, sehingga hal ini bisa berdampak baik bagi pembentukan budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang kedua, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Baiklah, sebelumnya secara tidak langsung saya sudah pernah melaksanakan beberapa tahapan segitiga restitusi, namun belum secara utuh. Tahapan yang saya lakukan baru pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Solusi yang diberikan berasal dari saya sendiri, berdasarkan cara saya, bukan berdasarkan keyakinan dan bukan berdasarkan cara siswa dalam memperbaiki masalah yang dia hadapi. Pertanyaan yang ketiga, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, hal penting menurut saya dalam menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi atau kerjasama dan komitmen yang baik dari seluruh warga sekolah dan daya dukung dari segi sarana dan prasarana penunjang yang ada di sekolah. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.